Kita selalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Seminimal-minimalnya 1 kali. Selesai sholat, sesibuk apapun, ucapkan itu. Karena apa? Kita sangat butuh Allah. Betul? Allah nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Ya. Jadi ini jangan jadikan, maaf, saya tidak suka dengan ada masjid yang kalau sholat, siap sholat bubar. Nggak pakai doa berjamaah, nggak pakai zikir berjamaah, kurang kuat silaturahminya. Ya, terus terang itu terlepas dari khilafiyah, tapi saya ingat ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hujurat ayat 11. Ini ilmu. Jangan kita lupakan tasbih. Yang kedua, jangan kita lupakan istighfar. Ya Bapak Ibu, jadi tadi kita cek diri, yuk istighfar yuk, banyak-banyak istighfar. Rasulullah yang dijamin masuk surga, paling sedikit istighfar 1 hari, 1 malam 100 kali. Kita ada jaminan? Pak Kades dijamin mah? Semua, bahkan Ustadz pun nggak dijamin masuk surga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru ini luar biasa, saya syuting. Ada 3 kamera, ada 3 studio. Ini studio 1, di bawah studio 2. Di sana studio 3, Pak. Tapi luar biasa, saya doakan seluruh warga desa saya Mencirim. Berikut dengan kepala desa yang luar biasa, semuanya kita menjadi orang-orang yang selalu diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pada sehat walafiat. Panjang umurnya. Murah rezekinya, banyak duitnya, lunas utangnya. Oh, sing nang kono kencengnya nggak tangguh urus. Dan saya doakan keluarga kita semuanya jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini anak-anak kita semuanya jadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting Allah takdirkan kita semua jadi penghuni surga Allah dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Semua syahadat yuk. Asyhadu an la. Yang kencang, asyhadu alla wa asyhadu anna amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati saudara saya yang paling aktif dalam segala macam kegiatan. Tadi saya bilang sama Ustadz Syahbudin, di mana saja saya diundang ceramah, belum pernah saya tengok kepala desa yang begitu aktif ikut ceramah. Sampai subuh-subuh ngantuk motone blerengi pun teko. Subhanallah. Ya. Saudara kita Bapak Sugeng Sueri yang insya Allah 3 periode, amin. Kurang kenceng, agak ragu saya Pak. Insya Allah 3 periode. Takbir. Dan 3 periodenya ini insya Allah programnya jadikan Mencirim syariah dan Mencirim berkah. Luar biasa. Kemudian yang terhormat Al-Mukarram Ustadz Syahbudin Rambi, ya Pak, SPDI. SPDI atau SAG Pak? SAG, iya, karena tukar-tukaran nih saya tengok SPDI di di banner ya.
Kemudian yang terhormat Ustadz Samsir Lubis tadi mewakili FKSMM, subhanallah. Teringat saya ketika beliau menyampaikan dakwah tadi, teringat Kiai Haji Zainuddin MZ suaranya, subhanallah. Iya, ini Zainuddin MZ-nya mencirim ini insyaallah. Dan teristimewa saya buat seluruh YouTuber ya, insyaallah, dari mulai mencirim syariah, terus Sahibul Qalbi, subhanallah. Dan yang paling luar biasa nih yang udah banyak subscribe-nya di mana-mana, FKSMM channel, subhanallah. Ya, tapi saya berharap nih semua paling utama seluruh mencirim nanti lihat di YouTube ya. Di apa namanya? Subscribe. Dan jangan lupa like and share juga, karena apa? Semakin banyak menebar kebaikan, Allah ingatkan kita untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal. Subhanallah. Dan luar biasa saya buat seluruh FKSMM ya, di mana saja ada pengajian ini selalu hadir. Ya, subhanallah. Ini pelopor dakwah nampaknya Pak Kades ya. Di mana saja selalu hadir, dan saya lihat sejak Covid ini ya Pak ya, selalu yang dakwah ini dikawal. Sejak Covid atau memang karena ada sering ustadz yang diserang gitu ya, Allahu Akbar. Kalau saya mudah-mudahan Pak belum pernah ya, karena apa? Raiku rai melas Pak. Wong delok raiku kaya suara Tegal Pak. Subhanallah, alhamdulillah ya. Baik, subhanallah, dan salam istimewa saya buat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah semua yang hadir, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah ada foto spanduk atau banner yang dikirim ke saya melalui Pak Edi, subhanallah ya. Tema hari ini, ceramah kita atau peringatan tahun baru Islam kita adalah tahun baru momentum muhasabah diri. Betul Pak Edi ya? Kalau nggak salah, coba dilihat dulu bannernya. Ya. Kalau bicara masalah tahun baru, kalau bicara masalah muhasabah diri, ini nggak usah nunggu tahun baru, ya. Artinya apa? Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman? Adik-adik, halo? 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 Mau masuk surga apa masuk neraka? Yang mau masuk surga duduk, tengoknya kemari semua. Ayo. Siapa yang orang beriman angkat tangan? Ayo. Ayo. Semua beriman? Mau masuk surga? Iya, subhanallah. Ibu, orang beriman, Bu? Insya Allah ya Bu, pasti ya Bu. Kalau nggak beriman nggak nyampe ke sini ya Bu ya. Ini kita semua orang-orang beriman. Syaratnya wattaqullah, takutlah kepada Allah. Kita disuruh untuk takut kepada Allah. Betul? Betul? Walam yakhsha illallah dalam At-Taubah ayat 18. Allah suruh kita takutlah kamu hanya kepada Allah. Artinya apa? Dalam kesempatan apapun dan dalam suasana apapun kita memang harus takut kepada Allah. Kalau manusia semua sudah takut kepada Allah, urusan dan aturan pemerintahan insya Allah berjalan dengan baik. Kalau semua manusia takutnya kepada Allah, yang namanya polisi Pak pensiun Pak,
Ya. Keamanan sudah enggak perlu. Karena apa? Semua takut kepada Allah. Kalau kita sudah takut kepada Allah, insya Allah akan terjadi kebaikan di mana-mana. Ya, rakyat takut kepada Allah, tidak terjadi yang namanya kejahatan di mana-mana. Wakil rakyat kalau sudah takut kepada Allah, tidak korupsi, pemerintahannya berjalan dengan baik. Aparat semua kalau sudah takut kepada Allah, insya Allah semuanya baik, Pak. Ya, nggak ada tilang sana, tilang sini, stop sana, stop sini. Betul? Betul? Ini yang terjadi. Maaf, kita dibuat lagi tidak takut kepada Allah. Kita dibuat takut dengan aturan yang digawe-gawe sendiri. Padahal Allah sudah ingatkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang melihat kita sebelum kita ikut milah mereka, aturan mereka, budaya mereka. Jadi secara tidak langsung, Pak, mohon maaf, aturan 3M, ya, aturan-aturan yang dibuat saat ini, jujur saya katakan, nih aturan Yahudi, Pak. Pertama, kita nggak boleh salaman, dia jumpa gini, bu, ibu kalau jumpa kawan gini nggak, bu? Hah, bu? Gini, bu? Ibu ngerti nggak maksud saya? Ini karena saya megang mic nih. Ini kalau gini nih budaya siapa, bu? Hah? Udah tahu kan? Kita umat Islam nggak diajarin. Maaf, ini sekarang orang-orang Yahudi, Pak, bu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah stres dengan agama mereka sendiri. Karena apa? Agama yang mereka yakini tidak bisa membuat mereka bahagia. Terakhir apa? Betul kata Allah, walan tardo angkal Yahudu. Orang-orang Yahudi ini nggak akan pernah senang melihat kita berkembang dengan baik. Apa yang bikin mereka panas hati? Pertama, Pak, Bu, nih kebiasaan umat Islam yang sangat luar biasa diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ketemu ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jabat tangan. Betul? Selama kita berjabat tangan, maka dosa-dosa berguguran. Betul, Ustaz? Betul, Ustaz, ya? Mereka nggak mau kita berguguran dosanya, maka dilarang, jangan jabat tangan. Gini, yang lebih aneh saya pernah lihat, Pak, ketika ketemu tumbuhan, Pak, ada yang main kaki, Allah. Cuman yang belum saya ketemu, Pak, ketika jumpa, ini belum pernah saya lihat nih, ketika jumpa laga pantat, nah itu yang belum tuh, itu yang belum tuh. Ini aturan dari mana? Quran nggak ngajari, hadis Rasulullah nggak ngajari, kenapa kita ikut? Kalau kita jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita dapat pahala yang luar biasa. Yang mengucap salam mendoakan, kemudian kita tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? 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 Pertanyaannya, sudahkah kita membiasakan sunnah yang luar biasa ini? Kata Rasulullah, setiap ketemu alfu salam, ucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita yang mengucap dan yang menjawab mendapat 3 kemuliaan yang besar dari Allah. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, warahmatullah, rahmat Allah untukmu, wabarakatuh, dan berkah Allah untukmu. Saya tanya, siapa yang nggak mau selamat? Siapa yang nggak mau selamat? Ayo, yang namanya selamat aja pengen selamat. Betul? Meskipun tadi, Pak, saya takziah di tandem, sopo ninggal selamat.
Sopo sing dikubur selamat. Sopo sing ditahlilin selamat. Iku enakin jenenge selamat, Bu. Tabrakan bapak bunyak pun jadi diceluk selamat. Ya, Bu. Semua kita ingin keselamatan. Assalamualaikum, keselamatan. Ya, ini yang gak disuka sama orang Yahudi ini, doa ini. Warahmatullah, rahmat Allah artinya apa? Pertolongan Allah. Siapa kita yang gak butuh pertolongan Allah? Kemudian wabarakatuh, berkah Allah untukmu. Ini yang diajarkan Rasul. Ya, betul deh. Ustaz tanya nih, jujur, setiap masuk rumah ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak? Betul. Betul. Tiap masuk rumah. Tiap masuk rumah. Mama bapak gitu enggak? Hah? Takut anak ini, Pak. Biasakan Bapak Ibu. Ya. Bahkan ketika ketemu muslim sesama muslim diajarkan ini untuk mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah diamalin, Bu? Bu, setiap ketemu nih Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arak nandi, Bu. Pernah gitu, Bu? Bu, jujur. Apalagi kalau nengok kawannya, ya Bu, pakai pakaian rapi, pakaian cantik, pakaian undangan. Allah, ini yang sering saya dengar, saya lihat sendiri, Pak. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang diucap. Nengok kawannya pakaian udah bagus dikit, udah mulai itu. Wih, rak nandi. Betul nggak? Wih, woin disian. Betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul pula itu. Ini yang harus hijrah ini. Betul Ustaz? Ini hijrah ini. Karena yang namanya bicara masalah tahun baru Islam, kita hijrah dulu. Ya, ini kita belum masuk ke tema nih. Hijrah kita dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menuju kebiasaan yang baik. Salah satunya ini. Ini yang bikin orang Yahudi kelepak-kelepak, Bapak Ibu. Kita biasakan Assalamualaikum warahmatullahi, bertemu dengan sesama muslim, berjabat tangan saja. Ya. Toh nggak ada jaminan orang yang nggak jabat tangan nggak kena corona. Betul nggak? Sunnah Rasulullah itu memberikan manfaat yang luar biasa. Kemudian yang kedua, apa yang ditakutkan orang Yahudi? Ya, senyum. Rupanya senyumnya umat Islam kepada Islam yang lain itu sedekah. Betul, Pak? Makanya mereka akal-akalin suruh pakai masker. Ini saya nggak tahu nih yang di depan saya mulutnya gini-gini apa cemana, nggak tahu tuh. Ya, karena pakai masker. Betul nggak? Tapi saya berbaik sangka, insya Allah nih senyum aja dari tadi ya. Betul nggak? Subhanallah. Tapi saya tadi sampai kaget. Saya nyari mana Pak Kades, rupanya di depan saya karena pakai masker nggak nampak. Subhanallah. Ya. Tapi tetap ikut prokes, ya kan? Subhanallah. Kemudian yang ketiga, apa yang paling ditakuti mereka? Ini sunnah yang luar biasa, berjamaah. Ya. Ini kita berjamaah, mendengarkan tausiah, mengikuti sunnah Rasulullah, merayakan malam Asyura berjamaah. Tapi dilarang, nggak boleh kumpul-kumpul, ya, nggak boleh ada kerumunan, ya, nggak boleh ada keramaian dan sebagainya. Larangan-larangan ini yang jelas-jelas melawan sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan saya kaget ketika saya diundang ceramah halal bihalal di Banda Aceh, Pak. Saya sholat di Masjid Raya Banda Aceh. Itu sholatnya berjarak, Pak. Dan sebelah dikasih tanda silang. Artinya nggak boleh ditempatin. Allahu Akbar.
Saya bilang dengan ustadz yang di sana, Pak, sebelum masuk sholat maghrib, ini kenapa dikasih tanda silang? Gak boleh rapat, Pak Ustadz. Saya tanya, dari mana dalil sholat berjamaah tidak merapatkan saf? Tidak bisa menjawab semua. Syarat diterimanya sholat berjamaah, 2. Luruskan saf dan rapatkan. Ini jelas dalilnya. Bahkan Rasulullah mengatakan tak boleh ada renggang sikit pun. Karena apa? Tempatmu yang renggang itu nanti akan dimasukin setan. Ini na'udzubillah, orang Yahudi ngakal-ngakali, Pak. Nggak boleh sholat rapet kasih jarak. Setan dikasih tempat, Pak. Dipersilahkan, Pak. Na'udzubillah. Ini saya dakwah ini udah di mana-mana, Pak. Jadi kalaupun nanti ini diviralkan nggak jadi masalah. Ya, mudah-mudahan bisa jadi asbab hidayah buat pemerintah kita. Janganlah kita berani melawan sunnah-sunnah Rasulullah yang ada kualat. Betul? Ya. Ini momentumnya tahun baru. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, balik tadi kita ke surat Al-Hasyr. Makanya Allah suruh kita takut kepada Allah. Saya bahas ini. Kalau kita memang takut kepada Allah, ikutin tuh sunnah Rasulullah. Biasakan ucapin assalamualaikum, biasakan senyum. Ibu, bu, bisa biasakan senyum. Kasih duit banyak, senyum. Sikit, betul. Ku menjep apa jepaprut? Koncone. Ya. Ini dia. Ketiga, ayo biasakan berjamaah. Subhanallah. FKSMM sudah memulai kegiatan-kegiatan berjamaah. Subhanallah. Ini tadi Pak Kades mengajak. Saya sendiri, saya nggak akan sanggup mimpin, saya mencirim. Tapi kalau kita berjamaah, kita kuat. Artinya Pak Kades mendukung keberjamaah. Berjamaah kita kuat. Ya kan? Sendiri-sendiri kita lemah. Ini luar biasa. Oleh karena itu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, masuk ke dalil selanjutnya, ayat seterusnya Allah suruh kita wal tanzur nafsum ma qadamat lighad. Ayo cek diri kita yuk. Yuk. Cemana? Ini udah 1443 Hijriah. Ayo kita cek di 1442 Hijriah. Apa saja yang sudah kita lakukan? Ayo, kita ini semua dicatat oleh malaikat Allah yang namanya Raqib dan Atid. Nanti kita semua akan diserahkan catatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Betul? Ayo, sebelum catatan kita diserahkan malaikat kepada Allah, masing-masing yuk buat catatan sendiri. Sudah belum? Sudah belum? Saya ambil contoh diri saya Usman. Yuk buat catatan. Selama hidupmu hai Usman, lebih banyak baik atau buruk? Lebih banyak benar atau salah? Lebih banyak pahala atau dosa? Lebih banyak ibadah atau maksiat? Bisa nggak diri sendiri menjawab itu, Pak? Bisa nggak, Bu? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Kira-kira mau nggak nulisnya? Hah? Mau ya, Bu? Mau ya, Bu? Ngeri loh, Pak. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita buka surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus, Bu. Ibu kok malu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Nanti ketika semua kita dinahtimkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, maka akan berkata tangan kita, kaki kita menjadi saksi apa saja yang kita perbuat. Kira-kira serem gak ayat ini, Bu? Serem gak? Rupanya anggota tubuh kita ini nanti akan jadi saksi
saat kita disidang di hadapan Allah Subhanahu. Maka sebelum nanti kita seluruh anggota tubuh ini jadi saksi, yuk mumpung Allah masih ngasih kita nyawa di 1443 Hijriah ini, yuk perbaiki mana yang benar, mana yang salah, ayo kita perbaiki menjadi yang benar. Mana yang kurang taat, yuk perbaiki, insya Allah menjadi lebih taat. Yuk. Yang belum terbiasa ke masjid, yuk sekarang yuk terbiasalah ke masjid, sholat berjamaah. Sholatlah kita berjamaah di belakang imam sebelum nanti tiba giliran kita. Tadi saya ingatkan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yuk Bu. Ibu tahu nggak? Kalau perintah sholat berjamaah memakmurkan masjid itu untuk orang-orang yang beriman. At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muruna masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang beriman, orang yang pantas dikatakan beriman, orang-orang yang pantas disebut beriman adalah orang-orang yang memakmurkan masjid dan dia percaya kepada hari akhirat. Bu, yang dibilang orang beriman laki-laki atau perempuan? Laki-laki, dan kenyataannya yang lebih banyak makmurkan masjid laki-laki apa perempuan? Iya, ini saya tanya ini Bu, perempuan di desa Semencirim atau di Lorong Sekip nih cuman segini rupanya Bu. Cuman segini atau banyak lagi? Ini segini jemaah yang hadir perempuan. Besok saya tanya sholat subuh, ini segini atau lebih banyak Bu? Lebih banyak ya Pak. Subhanallah, lebih banyak di kasur katanya. At-Taubah 18 catat ya. Jadi kalau ada orang yang melarang perempuan ke masjid, jumpakan sama At-Taubah ayat 18. Ya. Innama ya'muruna masajidallah. Orang yang pantas dikatakan beriman yang memakmurkan masjid kata Allah. Jadi perintah ini sama seperti perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, Allah tak sebut situ iman laki-laki kah atau beriman perempuan kah? Allah sebut siapa hambaku yang mengaku beriman, puasa. Kan gitu tuh. Jadi yang mengaku beriman ke masjid, salat berjamaah di belakang imam, sebelum tiba giliran kita disolatkan berjamaah di depan imam. Betul? Betul Bu? Bu, saya tanya, ibu udah ngantuk nih, kenapa sholat mayat itu mayatnya di depan imam? Coba ibu jawab biar nggak ngantuk. Bu? Karena dia nggak bisa? Karena dia nggak bisa sholat, ya. Jawabannya enteng Bu. Kenapa sholat mayat, sholat jenazah mayatnya di depan imam? Karena kalau saat mayatnya bangun, gampang semua larinya. Itu aja udah kok bingung. Ya kalau dia di belakang, dia bangun kan kita nggak tahu, betul ya Bu ya. Kan aja ya Bu, biar cepet ya Bu. Udah mah. Jadi ini yang diajarkan Allah. Ya, jadi hijrah kita, muhasabah diri kita yuk. Sadar kita umur kita berapa. Kita bisa loh, maaf Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ngecek diri kita ini pantas enggak masuk surga. Kita bisa cek dari ayat Al-Hasyr ayat 18 tadi. Cara ngeceknya apa? Yuk periksa. Masa kita enggak inget nih, mulain kita balik apa saja yang udah kita lakukan. Saya tanya Pak Kades, inget enggak kira-kira Pak? Ngapain aja dulu masih lajang, ngapain? Suka nyerampangin rambutan orang enggak gitu ya? Ya? Iya, anak muda yang paling kencang ketawanya memang sering nampakin. Ya? Ini perlu Bapak Ibu kita ingat. Ya, kita ingat loh apa saja
Karena kalau nggak ada kesadaran untuk ngecek diri, muhasabah diri, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, kata Allah, periksa apa yang sudah kau lakukan. Yang rugi kita sendiri, Bapak Ibu. Bu, pernah belanja? Sebelum bawa pulang ibu cek enggak tuh, Bu? Ada enggak yang ketinggalan gitu? Pernah enggak, Bu? Kenapa? Supaya enggak rugi. Betul enggak? Ibu belanja sampai 12 macam, tahu-tahu bawa pulang tinggal 6 macam, yang salah siapa? Yang jualan atau ibu? Ibu, karena ibu tidak ngecek. Betul enggak? Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Kita sebegitu detailnya sanggup ngecek belanja kita supaya tidak rugi. Kenapa kita tidak mau wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad? Ngecek kelakuan kita, ngecek amal kita, ngecek perbuatan kita supaya kita tidak rugi ketika mati datang menjemput kita. Ini jadi pelajaran. Maka Allah suruh kita wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Yuk, ya, muhasabah diri. Kalau bahasa keren sekarang tuh hijrah. Ya, hijrah nih. Ibu-ibu mohon maaf, dari yang dulunya tidak terbiasa berjilbab, sekarang Bu, yuk terbiasa berjilbab. Ya. Sebelum nanti kita dijilbabin selamanya. Betul enggak? Bu, ibu pernah nengok orang dikafani? Ibu pernah nengok mayat dikafani? Ibu pernah dikafani mayat? Oh enggak. Bu, adakah, saya tanya ibu, saat mayat perempuan dikafani boleh nampak rambutnya, Bu? Betul? Kenapa itu nggak jadi pelajaran? Yang mati disuruh nutup aurat, betul-betul tertutup auratnya. Kenapa yang masih hidup nggak mau nutup aurat? Ini hijrah ya. Konsepnya sesuai dengan yang diminta panitia, muhasabah diri yuk. Kenapa? Saya tanya ibu, dari bagian tubuh ibu seluruhnya, saya tanya mana yang ibu ikhlaskan di selomot rokok? Ada? Di selomot obat nyamuk lah. Ustadz ngomong rokok pula. Gak boleh. Obat nyamuk. Bu. Atau di selomot korek, ada yang sanggup? Atau ibu bilang kalau kaki, kalau paha, kalau perut, kalau tangan janganlah Pak Ustadz. Rambut aja selomot, silahkan. Ada yang mau? Rambutnya diuntai-untai, jeske korek, jes, Bu. Berani? Gak ada yang mau kan? Ini masih dunia, Bu. Hendaknya jadikan pelajaran. Kita nggak ada yang mau seluruh anggota tubuh kita dibakar api dunia. Kenapa kita tidak belajar untuk berusaha menjaga dan menutup aurat kita supaya tidak terbakar api di akhirat? Betul? Betul? Ya, Bu. Maka tadi pelajarannya itu, Bu, tengok mayat. Ya, Bu ya. Sering saya ingetin di mana saja saya dakwah, mohon maaf buat perempuan urusan nutup aurat. Kenapa kalian sering kalah sama pocong? Bu pernah nengok pocong? Mayat dikafani. Itu sopan gak, Bu? Sopan. Saking sopannya, Bu, pocong jalan pun lompat. Betul nggak? Iki sing urip macam lakune kakean tingkah. Ya, Bu, kanan buat kiri, kiri buat kanan, kaya nang galengan ae mlakun. Ya, Bu. Hendaknya jadi pelajaran yang sangat berharga. Yuk, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, cek diri. Ini buat kita juga, Pak, laki-laki, Pak. At-Tahrim ayat 6 udah ngajarin kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan keluargamu, istri, anak-anak, semua perempuan yang dalam tanggungan keluarga kita wajib kita jaga, Pak.
mohon maaf, kalau ibu bapak membiarkan ibu keluar nggak pakai jilbab, membiasakan anak perempuan bapak keluar tak pakai jilbab, membuka aurat, bapak kena hukuman juga, Pak. Jadi jangan kita nggak mau, ini hijrah betul-betul nih. Yuk, bu, inilah ibu-ibu yang dijamin Allah masuk surga. Karena saya lihat semua pada pakai jilbab malam ini. Sesuk nih ombo nggak ngerti aku. Insya Allah besok masih pakai jilbab ya bu. Ya bu. Pak Ustadz ada nggak yang ngelarang kemana-mana pakai telekung? Sampai saya kira orang yang ngelarang yo Pak Kades yo. Silakan ibu kemana-mana pakai telekung. Bahkan saya sering ingatkan sama anak-anak gadis, kemana aja keluar mau aman, silakan pakai pakaian model pocong. Pakai telekung serba putih, atasnya dikucir. Cantik ini. Ya. Artinya tutuplah aurat sebelum aurat kita tertutup selamanya dengan kain kafan. Karena kalau kita tidak menutup aurat, ibu jemaah yang dimuliakan Allah, 3 laki-laki akan diseret masuk ke neraka. Yang pertama bapak kita, yang kedua suami, yang ketiga anak laki-laki kita. Mau bu? Mau? Mudah-mudahan dakwah ini menjadi hidayah buat ibu semua perempuan yang mendengarkan dakwah ini untuk terbiasa menutup aurat. Insyaallah. Ya. Ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi yang harus kita hijrah? Apalagi yang harus kita muhasabah diri? Yuk, buat kita bapak mohon maaf yang masih terbiasa kencing berdiri. Yuk, hijrah yuk. Ini saya kepingin nyampaikan yang hari-harian aja deh. Yuk, muhasabah dirinya yang harian. Rasulullah tidak pernah merintahkan kita kencing berdiri. Ya. Anak muda kok cengar-cengir aja. Ya. Termasuk ini perintah Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Cek dirimu. Ayo, siapa aja mohon maaf yang pernah kencing di bawah pohon nyetatar, samping rumah orang nyetatar, bahkan ada yang nyetatar di tengah jalan. Iki ngerti nggak nyetatar apa? Ngerti nggak? Ngadeg ngerti nggak? Berdiri, kencing di bawah pohon berdiri, kencing di samping rumah orang berdiri, bahkan ada yang kencing di jalan berdiri. Nauzubillah, lebih hebat lagi dibuatnya tulisan. Hati. Iku pesong ora konangan jenenge, Masya Allah. Ayo yang merasa ketawanya jangan kuat kali. Ayo. Kenapa Rasulullah larang? Pertama, ini tradisi hewan. Betul nggak? Pernah Bapak Ibu tengok kencing maaf, saya ambil contoh lembu. Pernah tengok lembu kencing sibuk nyariin WC? Hah? Pernah nengok lembu jongkok kencing ada? Ada? Enggak kan? Makanya kencing berdiri, tradisi hewan, kebiasaannya hewan, jangan ditiru. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah larang kita kencing berdiri? Karena ini penyebab penyakit prostat, usus bumpet. Hati-hati. Bapak, Ibu, ngerti usus bumpet? Usus buntu. Kok bingung? Ibu, buntu sampai bumpet apa nih? Kakang adik. Penyebab prostat, ya, batu karang, usus buntu. Karena air kencing gak lancar, Bapak Ibu. Tes. Saya udah survei itu. Orang yang terbiasa kencing jongkok, ikutin sunnah Rasulullah, cek kandung kemihnya selalu bagus, terhindar dari penyakit usus buntu, Pak, terhindar dari penyakit prostat, Pak. Karena apa? Selangnya bagus, pembuangannya lancar. Amit. Apalagi buat anak-anak lajang nih suka pakai celana jeans. Ya. Bahkan anak perempuan pun banyak yang pakai celana jeans.
Maka saya nggak heran kalau banyak orang datang ke rumah minta diruqyah. Pak Ustadz, tolong anakku kemasukan jin. Ya udah pantas. Kenapa pantas Pak Ustadz? Lah celana jin dipakai tadi. Betul nggak? Maka nggak usah pakai celana jin biar nggak didatangi jin. Kalau udah pakai celana yang model sleting, mohon maaf, ini jarang sekali jongkok. Ya, seringnya apa? Buka sleting, ditokke, ya, mulai ser, ya. Ini mau kayak manapun nggak akan tuntas, walaupun ada yang model digabloki, gedebak-gedebak. Yang tega lagi disentili. Hah? Yang lebih kejam lagi digerok-gerok. Mau kayak manapun nggak akan tuntas, nggak akan tuntas. Ini jujur saya katakan, kalau kayak gini kalian buat, sholat nggak sah. Betul Ustaz? Karena kalau kayak gitu, maaf, mau kalian kayak manain pun, begitu kalian kancing, itu keluar masih ancrek. Loh, kalau keluar najis nggak? Najis nggak? Mula kalau kata tukul arwana malah najis, tralala juga. Loh, sholatnya nggak sah karena ada najis. Betul nggak? Jadi bagaimana sunnah yang sebetulnya? Udah kita jongkok, saat mau kencing, saya mau cebok itu, udah betul habis, itu ndehen. Gitu. Tapi ndehennya sambil neken. Jangan ndehen kementelan. Udah. Kemudian maaf, di dekat yang namanya lubang dubur itu ada kantongan, itu diteken sek. Itu yang bikin air kencing tuntas setuntas-tuntasnya. Betul. Betul. Saya udah cek, mohon maaf. Perempuan jarang saya temuin kena sakit prostat. Betul, Bu? Betul, Bu? Lah mau kena mau ganjal di mana wong dhek makser. Belum pernah kan perempuan kencing ngadeg. Ustaz tanya jujur, kalian kencing berdiri atau jongkok? Ah, itulah. Ini dengerin ceramah ini ya. Kalian baca itu di depan. Muhasabah diri harus berubah. Jangan kencing berdiri. Karena kebiasaan yang kencing berdiri itu kebiasaan hewan. Kalian tahu nggak hewan? Lembu, kambing, apa lagi? Hah? Kuda, suka hati mula. Ya? Betul? Kalian ini yang terbiasa perang-perangan jangan lagi buat. Kencing kok bikin perang-perangan. Pesong. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Dosa ya. Dosa ya. Iya. Pak, aku kencingnya jongkok kok Pak. Tapi tawadai plastik. Bukan, lebih parah. Pesong. Ya, nggak boleh. Ya. Boleh diwadai plastik, kalau pagi kepingin teh nggak ada teh boleh diminum. Ya, udah, nggak boleh kencing berdiri. Ini ilmunya. Karena apa? Luar biasa sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Bapak Ibu ikutinlah. Jadi hijrah tuh nggak usah yang macam-macam. Kita mulai tadi ya, yang belum terbiasa ke masjid, yuk terbiasa ke masjid. Itu dari ceramah yang saya sampaikan. Yang belum terbiasa berjilbab, yuk hijrah, terbiasa berjilbab. Yang masih kencing berdiri, yuk hijrah, muhasabah diri kita. Jangan lagi kita kencing berdiri, mulai sekarang kencing jongkok. Ini berhasil ceramah ini Pak, kan kita balik masing-masing nang omah. Betul Pak? Ya, kalau ceramah ini berhasil, Bapak Ibu kebelit kencing langsung jongkok. Buka celana dulu deh kok langsung jongkok.
Oh, enggak, bukan celana ngompol namanya. Udah. Kemudian apa lagi hijrah? Makan, minum pakai tangan kiri dan dalam keadaan duduk. Betul enggak? Ini nampaknya sepele Bapak Ibu. Makan, minum jangan pakai tangan kiri, makan, minum pakai tangan kanan. Betul? Nampaknya sepele, tapi banyak enggak yang ngamalin ini? Makan pakai tangan kiri, masih minum pakai tangan kiri, banyak enggak? Banyak enggak? Rasulullah bilang kalau ada yang mau nengok orang masukkan setan ke dalam tubuhnya, tengok orang yang makan minum pakai tangan kiri. Jadi kalau ada kawan kalian makan minum pakai tangan kiri, bilang, masukin setan, bilang gitu. Kenapa? Kita tahu kan tangan kiri ini fungsinya untuk apa? Tahu Bu? Untuk udah. Maka nggak boleh makan minum pakai tangan kiri. Itu aja udah. Pakai tangan kanan Pak. Berkahnya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ini sunnah. Kebiasaan-kebiasaan ini yang mendidik mental kita untuk wattaqullah, untuk takut kepada Allah. Bayangkan, dari mulai kita buang air kecil saja, kita ingat sunnah Rasulullah, kita takut kepada Allah, konon lagi dengan hal-hal yang besar. Ini perlu. Ya. Jadi Pak Kades nanti di periode yang ketiga nggak payah lagi ngoyang-ngoyang masyarakat. Yuk jaga kebersihan, yuk jaga ketertiban. Karena apa? Masing-masing seluruh warga desa saya Mencirim sudah pada wattaqullah, sudah pada takut kepada Allah, sudah mulai wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat, sudah mulai muhasabah diri, merubah yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Betul? Ini penting Pak. Ya, biasakanlah makan minum pakai tangan kiri dan dalam keadaan duduk. Jangan mangan yang nggo tangan kanan tapi sambil melaku. Nih Bu pulang belanja dari Kedai beli kacang sambil jalan melaku, Bu. Pernah apa pernah? Pernah apa pernah? Makan kue kadang sambil ngemplok melaku. Pernah apa pernah? Ya, ini insya Allah jangan lagi diterusin. Jadi, nggak boleh makan pakai tangan nggak boleh makan sambil Siapa yang makan sambil jalan? Monyet, kambing, ayam makan sambil jalan nggak? Kambing makan sambil jalan enggak? Iya. Monyet. Siapa yang makan sambil jalan namanya? Ini pula. Ya? Udah? Paham? Apa pahamnya? Terus enggak boleh kencing rajin sholat 5 waktu ke masjid. Paham? Ini 3 aja Ustadz. Kalau ini mereka praktekkan, oh iya rajin sholat berjamaah ke masjid, oh iya kencing nggak boleh berdiri, oh iya makan minum pakai tangan kanan dan sambil duduk, ini insya Allah berkah Pak Kades. Ini amalan yang setiap hari dilakukan oleh warga desa saya Mencirim, insya Allah terwujud saya Mencirim berkah, saya Mencirim syariah. Jangan pernah katakan desa saya Mencirim syariah kalau perempuan-perempuan yang di KTP-nya tuliskan agama Islam tapi masih sembrono pakaian. Anak gadis nggo pakaian ketat kurang ketat lontong kalah, Bu. Nauzubillah. Ya. Ini yang disebut ada orang berjilbab tapi telanjang, pakai jilbab tapi ngetetnya enggak tanggung. Ya, enggak boleh. Ini yang perlu sama-sama kita pelajari Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan ayat penutupnya Allah mengatakan wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini kunci sukses muhasabah diri kita. Ketika kita wal tanzur nafsu ma qaddamat lighat,
kita cek semua apa yang kita lakukan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yuk, kata kuncinya atau yang perlu kita garis bawahi adalah kalimat takutlah kita kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah Maha melihat apapun yang kita kerjakan dan Allah Maha mendengar apapun yang kita ucapkan. Betul? Betul? Apapun yang ibu-ibu bisikkan, Ustaz suwi tenan pun aku wis ngantuk, Allah tahu, Bu. Allah tahu. Wis panganan ente, kuwene enggak tekan kene, Allah tahu. Syukur-syukur Pak Kades ngerti sesuk untuk bantuan alam. Itu pun Allah tahu. Batin kita aja Allah tahu, konon yang diucapkan. Ya Bapak Ibu, maka innallaha khabirum bima ta'malun. Kita harus betul-betul takut kepada Allah. Karena dimanapun kita, Allah lihat. Betul? Betul? Dimanapun apapun yang kita ucapkan, Allah dengar. Allah tahu, Allah dengar. Artinya apa? Kita bisa sembunyikan apapun dari manusia, bisa tutupin apapun dari manusia. Tapi kita gak akan bisa sembunyikan apapun yang kita buat dari Allah Subhanahu. Betul? Ini insya Allah jadi muhasabah yang paling hebat. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yuk hijrah. Jadi kalau kita sudah betul-betul hijrah, sudah betul-betul muhasabah diri, detik ini juga, malam ini juga, yuk berubah menjadi yang lebih baik. Bagaimana yang lebih baik? Kita tahu dulu diri kita siapa. Di 1443 Hijriah, tanggal 9 Tasu'ah atau tanggal 9 Muharram sampai hari ini, kita yang dulu, Pak. Jadi kita yang akan datang bagaimana? Mulai nanti kita pulang ke rumah, yuk kita buat diriku yang dulu, diriku yang sekarang. Harus. Yang dulu malas ke masjid, sekarang harus rajin ke masjid. Yang dulu nggak terbiasa pakai jilbab, sekarang kemana aja pakai jilbab. Ya, yang dulu malas baca Quran, sekarang harus terbiasa baca Quran. Sebelum mayatku dibacain ayat-ayat Quran, buat tambahan gitu Pak. Betul nggak? Karena semua kita saat mati tidak ada lain yang dibaca, tidak ada lain yang diperdengarkan selain ayat Quran. Betul? Bu, ibu pernah takziah? Itu mayat di ngajiin apa dinyanyiin? Betul? Pernah ibu nengok orang takziah rame-rame ngelilingi mayat ngomong, mayat, opo kue krungu? Pernah? Enggak. Jadi ngaji sebelum di ngajiin. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kemudian apa? Yang dulu belum terbiasa kencing jongkok, yuk harus wajib mulai malam ini kencingnya jongkok. Ini ilmunya saya simpulkan ya. Kemudian yang dulu masih sering terbiasa makan, minum, ngemplok apapun pakai tangan kiri, yuk sekarang berjanji sama Allah, mulai detik ini, udah dengar ceramah ini, jangan lagi makan minum pakai tangan kiri, makan minum pakai tangan kanan dan dalam keadaan jongkok, jangan sambil jalan. Kemudian yang terakhir, yuk terbiasalah kita untuk menyisihkan rezeki yang Allah titipkan kepada kita dengan terbiasa berinfak, bersedekah. Karena apa? Yang nantinya akan jadi milik kita di akhirat adalah yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Betul? Ibu lebih suka rumah yang luas atau RSSSSSS? Luas? Ibu tahu RSSS? Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Bu, mau yang luas ya. Syaratnya rajinlah berinfak dan bersedekah. Buka Al-Baqarah 261 sampai 273. Belum lagi di surat-surat yang lain. Allah banyak menerangkan bagaimana dahsyatnya
keutamaan berinfak dan bersedekah. Saya alhamdulillah sudah dapat izin dari BKM, dari Pak Edi saya share, saya sedang membangun masjid, sedang membangun pesantren yatim piatu, ya, namanya Mardotilah. Bagus enggak tuh Ustaz artinya? Ustaz, bagus enggak ya? Insyaallah, Ustaz pahami bagus ya, insyaallah ya. Saya buka dari Al-Quran, Mardotilah artinya yang diridhoi Allah. Saya kepingin tuh masjid betul-betul diridhoi Allah. Saya pengen tuh pesantren untuk anak yatim piatu khusus. Yatim piatu Pak, insya Allah boleh nanti Bapak Ibu datang langsung. Betul-betul nih diridhoi Allah. Kenapa saya bilang ini menjadi masjid yang diridhoi Allah, pesantren yang diridhoi Allah? Karena apa? Demi Allah sampai sekarang tidak ada satu proposal pun yang keluar kemana-mana Pak Kades. Karena saya yakin proposalnya ke Allah saja, mintanya ke Allah saja. Saya minta ke Allah, ya Allah, besok saya mau dakwah ke Masjid Al-Hidayah, Desa Semencirim. Gerakkan hati jemaah di sana, ya Allah, untuk mau bantu berinfak dan bersedekah. Mudah-mudahan digerakkan hatinya sama Allah, banyak yang infak. Karena ini lagi buat kamar mandi untuk wudhu sama untuk MCK-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya diizinkan Allah banyak yang berinfak. Walaupun tadi ada kotak yang udah jalan, saya nggak tahu itu untuk apa. Mudah-mudahan kebiasaan ini bisa menjadi asbab hidayah dari Allah untuk kita lebih wattaqullah, lebih takut kepada Allah, dan Allah mudahkan kita untuk wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, untuk merubah diri kita, untuk mengecek diri kita menjadi orang yang lebih baik dan mulia di hadapan Allah. Karena apa? Memang wajib kita untuk wattaqullah, takut kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena Allah selalu tahu apa saja yang kita kerjakan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Wis sak jam lebih Pak Kades, wis kesel. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya doakan seluruh jemaah, seluruh warga, dan seluruh perangkat desa yang ada di Desa Semencirim ini menjadi orang-orang yang selalu diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua kita bertasbih Bapak Ibu, bertasbih memuji kebesaran dan keagungan Allah di malam Asyura ini. Kita berharap Allah jauhkan kita dari segala bala, Allah jauhkan kita dari segala bencana, dan Allah takdirkan kita selalu mendapatkan segala kebaikan dan kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat. Subhanallah walhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana, malam hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Kami sadari segala kebesaran-Mu ya Allah. Sungguh Engkau yang maha suci ya Allah. Kami adalah makhluk-Mu yang serba memiliki kesalahan, serba memiliki noda. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami semua, agar kami bisa introspeksi diri, memperbaiki diri, hijrah menuju akhlak yang lebih mulia. Walhamdulillah, segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat hidup yang Engkau berikan kepada kami.
Kami masih takut kepada-Mu ya Allah. Meskipun ada aturan-aturan pemerintah untuk larangan kami mengadakan dakwah, mengadakan kumpulan-kumpulan ya Allah, tapi kami yakin Kau yang maha memberikan segala nikmat, dan kami yakin Kau akan jauhkan bala, Kau akan jauhkan wabah, Engkau akan jauhkan segala penyakit untuk kami semuanya ya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang pantas kami sembah selain Engkau ya Allah. Berikan kami kekuatan iman dan takwa untuk istiqamah ibadah kepada-Mu ya Allah, untuk istiqamah menyembah-Mu ya Allah, untuk istiqamah meminta dan berharap hanya kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami mendatangi dukun, jangan biarkan kami mendatangi paranormal, jangan biarkan kami melakukan perbuatan musyrik apapun ya Allah. Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Dengan segala kebesaran-Mu ya Allah, Engkau berikan banyak kebaikan, Engkau berikan banyak kemuliaan pada desa Semencirim yang kami banggakan ini ya Allah. Tolong ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, berikan kemudahan pada kepala desa kami untuk kembali memimpin desa Semencirim ya Allah, dan menjadikan desa Semencirim ini menjadi desa yang Kau berkahi, menjadi desa yang syariah, menjadi desa yang senantiasa mendapatkan banyak kemuliaan dan kebaikan. Kami mohon ya Allah, kami mohon keberkahan-Mu untuk kami semua ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Kami mohon ampun seampun-ampunnya kepada-Mu ya Allah. Jangan hukum kami ya Allah, jangan berikan siksaan-Mu kepada kami ya Allah, karena sungguh kami sadar kami tidak akan sanggup menerima hukuman apapun dari-Mu ya Allah. Kami tidak akan sanggup ya Allah menerima teguran dan siksaan apapun dari-Mu ya Allah. Maka kuatkan iman dan takwa di hati kami ya Allah, untuk istiqamah memohon ampun kepada-Mu ya Allah, untuk istiqamah beribadah kepada-Mu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya kasih tambahan 3 tadi, jangan sampai kita lupakan. Yang pertama, kita selalu bertasbih kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Seminimal-minimalnya 1 kali. Selesai sholat, sesibuk apapun, ucapkan itu. Karena apa? Kita sangat butuh Allah. Betul? Allah nggak pernah butuh kita. Kita yang butuh Allah. Ya. Jadi ini jangan jadikan, maaf, saya tidak suka dengan ada masjid yang kalau sholat, siap sholat bubar. Nggak pakai doa berjamaah, nggak pakai zikir berjamaah, kurang kuat silaturahmi. Ya, terus terang itu terlepas dari khilafiyah, tapi saya ingat ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hujurat ayat 11. Ini ilmu.
Jangan kita lupakan tasbih. Yang kedua, jangan kita lupakan istighfar. Ya Bapak Ibu, jadi tadi kita cek diri, yuk istighfar yuk, banyak-banyak istighfar. Rasulullah yang dijamin masuk surga, paling sedikit istighfar 1 hari, 1 malam 100 kali. Kita ada jaminan? Pak Kades dijamin mah? Semua, bahkan Ustadz pun nggak dijamin masuk surga. Ya, yuk banyak istighfar ya Dik, banyak istighfar. Ayo, yang ketiga, banyakin sholawat. Ya Bu, ya Bu. Insya Allah, kalau 3 ini kita istiqomahkan, mudah-mudahan segala kebaikan, segala keberkahan akan Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih kepada seluruh jemaah, kepada Pak BKM, kepada FKSMM, kepada semua yang hadir di sini. Dan Alhamdulillah, acara ini insya Allah berhasil dan dimuliakan Allah, diberkahi Allah. Saya berikan kemudahan semuanya dapat mengamalkan apa yang saya sampaikan. Dan Allah takdirkan kita semua diberikan Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya Rabbal. Saya Usman Al-Ghifari, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalaulah ada jarum yang patah, lah siapa pula yang matain. Kalau ada memang kata saya yang salah, mohon maafin lahir batin. Maaf Bapak Ibu, maaf ya Pak yang di sana Pak. Maaf, Alhamdulillah. Kalau ada sumur di ladang bukan petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita yang panjang, saya tunggu undangan dari FKSMM ceramah yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih ya Bu. Baik, insya Allah ada buaya kepenyak kuda. Udah ya, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.